kegiatan kami, yakni pengimbasan dari apa-apa yang telah kami terima pada Lokakarya 2 di hari Sabtu kemarin. Sebelumnya saya juga minta maaf lagi karena suara saya tidak secantik dan tak semerdu suara rekan saya tadi yang 2 orang. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas di sini hampir sama dengan peraturan-peraturan kelas. Namun yang membedakan adalah perlu kita ketahui bahwa peraturan kelas di sini berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas seperti yang ditempelkan di setiap kelas di sekolah kita itu masih adanya kalimat-kalimat negatif. Sedangkan di keyakinan kelas itu semuanya senantiasa menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi di sini mengapa diperlukan keyakinan kelas bukan peraturan saja? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau hanya peraturan yang ada di dalam kelas itu biasanya banyak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contoh, tidak boleh membawa HP ke sekolah. Nah, yang seperti itu masih menggunakan kalimat negatif. Sedangkan saat sekarang ini itu sebaiknya kita sering menggunakan kalimat positif supaya apa-apa yang diterima oleh siswa atau murid kita atau kebiasaan yang diterima oleh anak kita itu kebiasaan-kebiasaan positif pula. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kemudian untuk membuat keyakinan kelas merupakan salah satu cara yang dapat menunjang terciptanya budaya positif. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebaiknya kita semuanya, terutama guru wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas itu terdapat kalimat-kalimat positif yang nantinya berimbas kepada peserta didik atau murid kita. Next. Nah, di sini pada keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang tercantum di dalamnya, yakni nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, mandiri. Next. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama di sini kita membersamai murid mengidentifikasi aturan-aturan yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu, pada poin mengidentifikasi di sini kita bersama-sama meminta kepada murid untuk membuat apa-apa saja peraturan yang akan disepakati. Jadi kita minta sepenuhnya dulu kepada murid. Apa kesepakatan yang ingin dia buat di dalam kelas. Contoh, kita meminta ke semua siswa menuliskan pada kertas peraturan-peraturan apa saja yang mereka ingin sepakati dalam kelas. Nah, di sini itu masih boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi biasanya itu anak-anak masih menggunakan tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh bermain pada saat jam pelajaran, tidak boleh makan pada saat belajar. Jadi itu masih diperbolehkan karena kita di sini masih proses pada peraturan menuju keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan di tempat yang mudah dilihat oleh semua murid. Jadi setelah kita memberikan tadi atau meminta kepada siswa membuat peraturan, jadi kita tempelkan di papan tulis, kita tempelkan semua yang dituliskan pada murid kita. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan aturan-aturan yang ada ke dalam nilai-nilai keyakinan. Jadi pada poin ini yang tadi itu kita perlihatkan peraturan-peraturan yang sudah dituliskan oleh semua murid kita. Kita kembali tanyakan lagi ke semua murid yang mana yang ingin disepakati. Setelah itu kita meninjau ulang secara bersama keyakinan yang telah disepakati. Jadi di sini kita meninjaunya. Kemudian yang tadinya masih menggunakan kalimat negatif, kita berupaya menyampaikan ke siswa untuk mengubahnya menjadi kalimat
positif. Contoh, tidak boleh terlambat datang di sekolah. Kita sampaikan ke murid bahwa sebaiknya kita menggunakan kalimat positif, yaitu hadir tepat waktu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, kita bisa menggunakan atau mengubahnya ke dalam kalimat makan di saat jam istirahat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya poin terakhir, tempelkan keyakinan tersebut di dinding kelas. Jadi setelah tadi disepakati, guru dan murid menyepakati keyakinan kelas yang dibuat. Nah, setelah itu kita tempelkan di dalam kelas, kemudian nantinya itu ditandatangani oleh guru. Dan baiknya kita menyampaikan kepada murid bahwa keyakinan kelas ini tidak hanya sekedar ditempelkan di dalam kelas, namun bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh proses perumusannya. Jadi di sini yang masih banyak itu dia peraturan-peraturan yang tadi dituliskan oleh murid kita. Kemudian, nah ini tadi prosesnya penulisan ya. Kita minta kepada murid untuk menuliskan peraturan yang ingin disepakati. Nah, jadi yang ini peraturan kelas, setelah ditinjau tadi disepakati, kita bawa ke keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kita langsung ke materi restitusi ya Bapak Ibu, karena 5 posisi kontrol tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ibu Widya. Nah, baik Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi di sini adalah tahapan-tahapan yang memudahkan untuk para guru atau orang tua dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi tahapan ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi di sini itu mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama validasi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin jelaskan sedikit kenapa perlu kita lakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini adalah langkah yang terbaik untuk dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah jika terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan pada murid kita. Karena selama ini masih banyaknya guru yang menggunakan langkah hukuman seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya Ibu Widya, bahwa hukuman itu tidak sebaiknya dilakukan pada saat menyelesaikan masalah, karena memang efeknya cepat, membuat anak langsung jerah, tapi dampaknya itu masih bisa berlangsung lagi ke berikutnya. Contoh, ada anak-anak yang mengejek temannya, kemudian kita langsung menghukumnya atau mencubitnya, melakukan kekerasan fisik pada anak-anak. Nah, hal ini memang membuat jerah anak pada hari itu. Namun hari berikutnya itu masih bisa saja, masih ada kemungkinan anak tersebut bisa mengulang kembali kelakuannya yang tadi. Nah, maka dari itu berdasarkan dari apa yang saya terima pada materi lokakarya kemarin, nah inilah langkah yang sebaiknya diterapkan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Nah, yaitu tadi langkah pertama, menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Jadi di sini kita bisa menanyakan ke anak yang mempunyai masalah. Jadi kita tidak langsung menjustis atau memberikan hukuman fisik kepada anak-anak, namun di awal itu sebaiknya kita menanyakan ke anak dulu, misalkan, tahu tidak kenapa Husaifa saya panggil hari ini. Jadi kita juga sampaikan ke anak-anak itu dengan secara halus, jadi jangan langsung kasar Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa sampaikan ke anak-anak bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Nah, semua orang biasa itu membuat kesalahan dan itu hal normal. Guru pun biasa membuat kesalahan. Namun pada kesalahan itu
tidak boleh langsung memberi efek jera kepada murid. Kemudian seperti tadi tuh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita juga bisa sampaikan bahwa semua teman juga pernah melakukan kesalahan. Dan ingat, tidak boleh melakukan kekerasan fisik. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bisa menanyakan kepada anak tadi yang membuat masalah, kenapa nak kita lakukan ini, kenapa nak kita cubit teman yang tadi, apa alasan tak sampai kita cubit teman tak. Jadi pasti kita minta alasannya dulu. Nanti itu anak, kalau kita tanyakan secara lembut, anak juga pastinya bisa terbuka kepada kita. Jadi tidak serta-merta langsung digertak siswa tak, tidak serta-merta dimarahi atau langsung dihukum seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kita tanyakan terlebih dahulu, apa alasan tak, apa alasan tak tanya kenapa kita langsung buang sampah padahal ada di tempat sampah disediakan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini seperti yang saya bahas tadi di keyakinan kelas, jadi ada kaitannya. Seperti contoh, ada tadi yang saya bahas, anak membuang sampah sembarangan. Kita bisa tanya, begini nak, tahu tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat sebelumnya? Apakah tindakan tadi nak sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Jadi di sini kita harus tetap melakukan mengeluarkan atau melontarkan perkataan yang lembut kepada siswa. Jadi ingat ya Bapak Ibu, tidak langsung melontarkan perkataan yang kasar kepada murid kita. Jadi kita harus berbicara yang baik, menanyakan apakah tindakan tadi sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Tahu kita ingat jika keyakinan kelas tak. Jadi secara tidak langsung murid tersebut akan mengingat, oh iya pernah kapalnya menuliskan peraturan seperti ini, pernah kapalnya membuat kesepakatan keyakinan kelas beserta guru saya. Jadi otomatis anak itu bisa menyadari kesalahannya sendiri tanpa kita menjustis murid kita tersebut. Kemudian di sini kita bisa juga tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan kepada murid, sebenarnya kita ke sekolah tujuan kita mau seperti apa? Kalau seperti ini kita membuang sampah sembarangan, kira-kira baik tidak untuk kita, baik tidak dampaknya ke sekolah, baik tidak dampaknya ke teman-teman kita. Jadi secara tidak langsung anak-anak bisa berpikir bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini salah. Dan kemudian kita juga menanyakan ke siswa bahwa bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contoh, kan seperti di sekolah kita itu sering terjadi pembulian. Nah setelah kita panggil tadi, kita tanya-tanya mengenai keyakinan kelas, kita tanyakan lagi ke murid bahwa bagaimana tindakan tak berikutnya, apakah mau selamanya melakukan pembulian ataukah bagaimana, apakah masih mau bully selalu teman tak atau bagaimana. Nah pastinya secara tidak langsung anak-anak menjawab bahwa baik ibu, saya tidak akan mulai kesalahan saya dan saya akan mencoba meminta maaf kepada teman saya yang saya bully. Jadi seperti seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Di sini saya pertegas bahwa sebaiknya untuk kedepannya langkah-langkah segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita supaya apa yang kita inginkan, visi yang kita inginkan di sekolah kita ini bisa tercapai dengan semaksimal mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.